Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Organik 1. Baiklah, sebelum memulai praktikum, kita pastikan dulu semuanya harus memiliki atau memakai APD yang lengkap, tentunya demi keamanan dalam melakukan praktikum. Baiklah, kali ini kita akan mendemokan praktikum hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Hidrokarbon terbagi atas dua, yang pertama hidrokarbon alifatik dan yang kedua adalah hidrokarbon aromatik. Berdasarkan ikatan karbon-karbonnya, hidrokarbon terbagi atas dua, yang pertama hidrokarbon jenuh dan yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang terdiri atas ikatan sigma atau ikatan tunggal, sedangkan hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang terdiri atas ikatan sigma dan ikatan pi atau ikatan tunggal dan ikatan lengkap. Hidrokarbon tak jenuh dan jenuh bisa kita bedakan melalui berbagai macam uji. Yang pertama, uji bromin, yang kedua, uji Bayer, dan yang ketiga, uji menggunakan asam sulfat. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikum ini. Bahan yang digunakan yaitu minyak kelapa sebagai sampel pertama, N-heksan sebagai sampel kedua, Br2 dalam CCl4, KMNO4, Na2CO3, dan asam sulfat dalam lemari asap. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, tabung reaksi, dan gelas ukur. Yang pertama, uji bromin. Sediakan 2 tabung reaksi. Tabung pertama berisikan minyak kelapa, tabung kedua berisi sampel N-heksan. Kemudian, dimasukkan 2 ml bromin dalam CCl4. Sampel 1 yang berisi minyak kelapa dimasukkan 2 ml bromin. Hasil percobaan menunjukkan terjadinya perubahan warna bromin menjadi larutan tidak berwarna secara cepat. Pada tabung kedua yang berisi sampel N-heksan, dimasukkan 2 ml bromin dalam CCl4 dan sambil dikocok. Hasil percobaan menunjukkan tidak terjadinya perubahan warna bromin. Kemudian, sampel ini ditempatkan di bawah sinar matahari. Hasilnya menunjukkan warna bromin berubah cepat menjadi larutan tidak berwarna. Nah, ini hasil dari kedua sampel yang setelah ditambahkan dengan bromin, heksana yang pertama, yang kedua minyak kelapa. Nah, tadi sudah kita lihat bahwasanya keduanya sama-sama membentuk larutan bening. Namun, proses reaksi terjadi sangatlah berbeda. Yang minyak kelapa setelah ditambahkan dengan bromin akan langsung membentuk larutan bening seperti ini. Sedangkan untuk heksana terlebih dahulu warna brominnya tidak berubah. Nah, dengan bantuan sinar matahari, warna bromin tadi akan menjadi bening, menjadi hilang. Nah, oleh karena itu, kita sekalian perlu membahasnya kenapa heksan perlu memerlukan sinar UV untuk terjadi perubahan warna, sedangkan minyak kelapa tidak perlu memerlukan bantuan sinar UV. Dan saudara jelaskan reaksi apa yang terjadi terhadap kedua sampel ini. Apakah terjadi reaksi oksidasi atau reaksi adisi atau reaksi lainnya.
Uji kedua yaitu uji bayar. Masukkan 2 mili KMNO4 0,5% dalam 2 mili Na2CO3 10% ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, tabung pertama ditetesi dengan sampel minyak kelapa sambil dikocok dan diamati perubahan yang terjadi. Dan hasil menunjukkan terbentuknya endapan coklat. Tabung kedua ditetesi dengan sampel N-heksan sambil dikocok dan diamati perubahan warnanya. Hasil menunjukkan tidak terjadi perubahan warna KMNO4. Nah, ini kita bandingkan antara dua hidrokarbon, satu heksan dan satu minyak kelapa. Nah, setelah diberi penambahan KMNO4 dalam Na2CO3, keduanya menunjukkan perbedaan. Yang pertama, kita bisa lihat heksan jika ditambahkan dengan KMNO4 akan membentuk dua lapisan. Nah, setelah dikocok ya, dia tidak membentuk endapan, hanya membentuk dua lapisan. Sedangkan yang kedua, minyak kelapa kita tambahkan KMNO4, setelah dikocok akan membentuk endapan coklat. Yang jadi pertanyaan, kenapa hidrokarbon jenuh tidak mampu bereaksi dengan KMNO4, sedangkan hidrokarbon tak jenuh mampu membentuk endapan coklat, yang artinya bereaksi dengan adanya KMNO4. Uji ketiga yaitu uji asam sulfat. Sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 3 mili H2SO4 pekat ke dalam masing-masing tabung. Pada tabung pertama yang berisi sampel minyak kelapa, hasil menunjukkan terjadi panas pada saat dicampur dengan H2SO4 pekat. Kemudian terbentuk dua fase yang tidak bercampur. Pada tabung kedua yang berisi N-heksan, hasil menunjukkan bahwa N-heksan bercampur dengan H2SO4 pekat dan tidak menimbulkan panas. Ini perbandingannya, sampel 1 heksan bercampur, sampel 2 minyak kelapa membentuk dua lapisan. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya, mengapa heksan dapat larut dengan H2SO4, sedangkan minyak kelapa membentuk dua lapisan? Sekian video percobaan kali ini, dan jangan lupa pertanyaan pada video tadi dapat dijelaskan pada pembahasan ya. Jangan lupa like and subscribe video channel ini, kalau tidak potong nilai 10. Sampai jumpa di video-video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi